nangis yang kayak rasanya itu sakit banget gitu. Iya. Ibu-ibu gendong bayi. Wah. Tapi ngadepnya ke sana, ngadepnya tuh ngebelakangi aku. Mentorong gas. Oke, untuk kejadian yang tadi udah disebutkan, itu mungkin ada kejadian lain di ruangan itu atau di sekitaran situ, Mbak Kiki? Di ruangan itu sebenarnya kejadiannya masih ada beberapa kejadian. Oke. Nah, ini satu lagi ya saya ceritain ya. Pas saya dinas malam itu, setelah kejadian itu, kan akhirnya ya udah kita lupain nih kejadiannya. Udah, jadi kita kerja seperti biasa, injeksi seperti biasa, sudah selesai. Kita mempersiapkan apa yang akan kita lakukan besok pagi, biasanya seperti itu. Terus lapar nih gitu, pengen ke pantry belakang. Jadi aku udah ngasih temen, ayo ke pantry yuk gitu. Ambil minum, ambil jajan, ambil snack apa ada. Gitu. Itu waktu shift malam? Semalam, setelah itu. Setelah itu? Setelah itu. Habis itu saya nggak tahu saya kena apes apa ya. Heran saya. Terus habis itu saya ke dapur itu dia udah bilang, hati-hati loh, katanya si Mas Aini. Hati-hati loh, aku nggak mau nemenin kamu, aku malas udah, katanya kayak gitu. Ya udah akhirnya ke dapur, ke belakang, ke toilet dulu. Di belakang itu ada toilet sama kayak ada jemuran gitu. Nah di belakang itu ada kayak pohon besar. Saya lupa sih itu pohon apa, yang jelas itu pohon besar rimbun gitu ya. Terus ke toilet, habis toilet keluar ini kok ngeliat kayak ada rokok, tau nggak sih yang bara rokok itu? Ya, Mbak pasti sering lihat kan yang kayak gitu. Iya. Oh iya. Saya nggak ngerokok tapi. Oh iya. Kayak api gitu. Iya, kayak orang kalau ngerokok di malam hari yang kelihatan kan cuma baranya tok yang ujungnya. Kayaknya ada Mbak, kayak panas pagi loh bukan? Bukan, saat itu berkobar-kobar. Oh berkobar. Oh iya. Ini cuma. Ini kok barangnya. Jadi kan kayak kalau kita pikir pakai logika, ngapain sih orang ngerokok naik atas pohon gitu? Di pohon besar tadi. Pohon besar. Terus saya ini kok kayak biasa ya, jiwa kepo gitu ya, ngambil HP nyamperin saya. Gitu. Ternyata di situ ada sosok kayak bayang hitam besar ada di situ. Kayaknya ngerokok tadi. Iya, kayak ngerokok gitu. Tapi pas disenterin gitu, si baranya hilang, digantikan dengan sosok besar. Iya, besar itu. Karena memang di situ posisinya gelap, nggak ada lampu beneran. Yang ada lampu cuma di toilet doang. Sedangkan pohon itu ada di belakangnya. Jadi ngeliat gini nyantarin pakai HP. Terus ya udah habis itu kayak fresh gitu, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapain gitu. Terus kayak sadar udah langsung lari. Jadi itu memang benar-benar ngeri banget. Nah itu aku masih ingat sosoknya itu tuh, dia udah besar, matanya merah gitu. Itu ngeliat aku gitu, tapi aku diam aja. Genderuwo kayaknya guys. Sepertinya itu gitu. Sambil ngerokok, mantau suster-suster ya kan. Genderuwo ganjen loh. Kurang aja. Keren banget ini Mbak Kiki tuh cerita-ceritanya tadi tuh. Sumpah, saya udah merinding dari awal ya, harus mengkorok dari awal. Ini Mbak Kiki ini sebelumnya ini ceritanya tadi kan di satu rumah sakit ya. Ini pernah praktek atau mungkin magang istilahnya gitu di tempat lain nggak? Ada di beberapa tempat. Boleh tahu gimana cerita di rumah sakit yang lain, mungkin waktu Mbak Kiki lagi magang atau praktek? Jangan ke rumah sakit ya di tempat kita sendiri, kamar kita mungkin di kamar mandi rumah kita juga ada. Jadi santai umum saja. Umum. Jadi waktu itu praktek di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Malang. Ini berbeda ya? Berbeda, tempat yang berbeda. Nah itu nggak tahu kenapa ya gangguan itu pasti kita dapat kalau malam hari. Gitu. Kalau siang secara terang-terangan itu tuh ada beberapa tapi jarang. Gitu. Yang malam hari ini saya kan waktu itu praktek sama kebanyakan itu anak siswa, jadi kayak SMK gitu. Jadi saya paling tua lah ibaratnya. Pas di senior ya. Saya kan kasihan tuh lihat kayak anak-anak belajar jam 12, saya udah suruh tidur aja, saya yang jaga nanti gantian. Nah di situ saya sama satu perawat yang asli kerja di situ. Terus habis itu dia ngomong gini, "Dek, tak tinggal ya, aku nyari cemilan." Cemilan itu tuh belinya ada di
kurang lebih 5 meter dari ruangan. Nggak gitu jauh, tapi di ruangan yang lain. Ini kira-kira jam berapa? Itu dinas malam sekitar masih jam 10-11. Intinya sebelum injeksi itu. Nah habis itu aku ya udah aku tunggu mas gitu. Nah kebetulan kan mereka juga gantian yang perawatnya. Iya. Jadi duduk di situ, bel itu bunyi. Biasanya kan kalau pasien butuh kita, manggilnya kan lewat bel. Iya. Jadi lewat bel, kan gitu. Kelihatan kamar nomor berapa nih. Inisiatif, oh ada bel. Kesana akhirnya saya yang kesana. Saya kesana ngelihat di situ tuh ada rambutnya itu putih gitu, panjang, tapi nggak diikat, dia terurai gitu. Terus habis itu minta bantuan buat duduk. Gitu. Jadi kita bantu duduk. Terus habis itu ngomong, abis dari kamar mandi nih infusnya macet, kayak gitu. Ya udah, pasti ya keperawatan tahu lah gimana caranya memperbaiki infus yang macet kan, dipuntir dan lain sebagainya, pasti tahu itu gimana ya. Terus setelah itu udah kelar nih, udah selesai, dia ngucapin makasih saya. Makasih ya mbak, gitu. Saya kembali, si emas itu kan kembali. Dari mana dek? Dari pasien. Oh ya sudah. Oh, maaf mbak Kiki, untuk pasien tersebut itu di ruangan sendiri atau bersama berbanyak orang? Enggak, sendiri. Oh, Cuma dia di sendiri. ruangan khusus ya bro? Enggak ruangan khusus sih sebenarnya, di situ ada 3 kalau enggak 4 tidur dalam satu ruangan. Tapi waktu itu cuma tempat itu aja. Udah habis itu nggak lama kita kan injeksi dan lain sebagainya. Nah kebetulan kan itu ada 2 tempat tuh, kanan dan kiri. Yeah. Saya nggak ke sebelah situ, itu sebelah kanan. Saya ke sebelah kiri, bagian injeksinya, bagian nyuntiknya sebelah kiri gitu. Sekalian ngecek-ngecekin infus gitu ya. Udah gitu sudah selesai injeksi, saya kembali lagi, bel itu bunyi. Sama mas perawat itu juga ada, maksudnya berdua nih, bel itu sama bunyi. Lagi di tempat yang sama. Pas saya mau berdiri gini ditahan sama masnya. Duduk aja deh, nggak usah gitu deh. Ya, mas, enggak, dia nggak bilang kayak gitu. Cuma bilang, aja ya? Nggak usah deh, duduk aja. Tapi dia nggak gerak juga. Mungkin aku mikirnya gini, belnya rusak paling gitu ya. Terus habis itu jam 1:30 kalau nggak salah, bel itu bunyi terus. Setiap 1 jam sekali itu pasti bunyi. Tidak disamperin gitu? Enggak, kita nggak samperin akhirnya. Gitu. Masnya waktu itu belum ngasih tahu ada apa, cuma masnya bilang cuma melarang ya, jangan deh, cuma gitu aja. Terus habis itu dan mbaknya belum cerita bahwa sudah pernah nyamperin pasien itu ya? Bener. Okay. Nah habis itu besok paginya kita operan ngasih tahu pasien ini. Terus habis itu kan aku nggak sadar nih, dia mas itu cerita sama temennya. Lo arek iki lo diganggu gini gitu, pokoknya cerita belnya tuh belum terus sama anak ini, nggak tahu kenapa gitu tadi. Terus abis itu aku ditanyain, terus kamu udah kesana deh? Udah, ada pasiennya kok, aku gitu. Yakin yang benar? Iya ada pasiennya, di situ ada mbak, tak gituin. Aku bantu kok semalam, ngotot toh, karena kan memang merasakan. Iya benar. Diginiin, coba cek lagi gitu. Jadi pagi sebelum aku pulang itu jam 7:30, yang setengah 8 lah. Aku pakai lagi APD, aku pakai masker, skoret dan lain sebagainya. Aku masuk lagi, tempat itu bebas. Nggak ada siapa-siapa. Jadi kelihatan banget tempat tidurnya belum dipakai juga. Belum. Biasanya kalau di rumah sakit itu kalau tempat tidur belum ada pasiennya. Ya, kalaupun sudah pakai spray, pasti diplastikin atasnya, ada kursi di atasnya gitu dibalik. Jadi maksudnya biar nggak kotor. Kalaupun memang belum ada pasien, kadang nggak ada spraynya. Gitu. Pasangnya tunggu mau ada pasien. Nah itu posisinya sudah spray, ada plastik, kursinya taruh di atas. Tandanya kan itu belum ada orang sama sekali. Ya sudah, di situ saya pulang. Bukan ini ya, mbahnya dipindah ke kamar. Enggak. Pindah ke mana mbak? Jadi almarhum. Aduh kok ngeri malah. Memang nggak ada orang ya? Tidak ada itu laporan itu tadi ya. Kalaupun memang ada pasien yang kuat dulu atau yang gawat dan meninggal itu, kita pasti riwuh satu ruangan. Jadi aku pasti tahu. Sementara itu aman-aman aja. Aman-aman aja. Kita flashback di waktu mbaknya membantu pasien tersebut. Itu bagaimana? Maksudnya sosoknya itu seperti apa? Atau seperti manusia pada umumnya? Atau bagaimana? Seperti orang biasa seperti nenek-nenek biasa. Iya, seperti nenek-nenek kan saya nggak gitu bisa bahasa Jawa ya. Oh, dia ngomongnya bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa yang halus. Iya, promo. Iya, pakai bahasa Jawa itu. Tapi dia tidak ada penunggunya, maksudnya yang nungguin biasanya.
Ada yang nungguin juga itu ibu-ibu, tapi nggak gitu tua sih, mungkin kalau perkiraan usia ya sekitar 30. Kayak anaknya kayak Iya, mungkin ya. seperti itu mungkin gitu. Jadi kan kita mikirnya positif ya. Positif thinking, oh ya ini pasien. Ternyata pas pagi di cross check lagi itu memang nggak ada siapa-siapa. Pinter loh kalau acting ya Mbak. Bawa pemeran pembantu juga Mungkin di rumah sakit harus ditulis gini. Setan atau bukan setan harus kita bayar gitu. Oh gitu. Dia harus ditolong merugikan ya. hilang. Habis ditolong. Ya ampun. Oke, jadi ini untuk hari-hari setelahnya, setelah dari kejadiannya Mbak Kiki itu, atau berbunyi lagi atau bagaimana? Atau ada kejadian lagi? Kalau yang setelah itu kan saya jenisnya udah sore terus Oh, jadi nggak pagi ketemu ya? udah nggak ketemu. Ini Pak, dari cerita Mbak Kiki tadi yang sudah kita dengarkan, pasti Toxic People di rumah juga udah mendengarkan sangat banyak sekali gangguan yang dialami oleh Mbak Kiki. Ini kenapa ya Kak selalu ada banyak gangguan di rumah sakit itu Kak? Gimana? Seperti namanya Mas Dira. Rumah sakit, tempat orang sakit. Iya, iya. Nah, masalahnya di sini tuh yang kesana bukan real people aja gitu. Tapi makhluk-makhluk gaib juga kalau sakit ke rumah sakit. Oh ada ya? Ada. Oh makhluk gaib itu bisa sakit juga? Bisa. Ada yang dukun aja tapi sakit. Loh iya ya, saja sakit. Apa makhluk gaib gitu. Ada yang kepalanya buntung. Oh. Wah itu. Ada Ngesot. yang ngesot tuh. Kalau suster ngesot itu yang rawat. Oh Iya, kasihan loh suster ngesot itu. Dia double shift loh. Double kerjaannya. Kok bisa? Ngerawat sambil nyapu-nyapu lantai. Sama pele. Iya. Merawat juga ya Merawat Oh, juga. berarti udah ngerawat SAOB ya? Iya gitu loh. Kayaknya tagihannya banyak. Tapi bayarannya nggak banyak. Iya, bayarannya nggak banyak pasti. Tapi dari cerita tadi itu memang benar kejadian yang dialami Mbak Ki itu kebanyakan itu di malam hari. Iya. Kebanyakan mereka juga beraktivitas di malam hari. Di malam itu ya? hari, benar sekali gitu. Kalau ada yang sampai siang Mas Dira, Iya, iya. itu setannya begadang. Gitu loh. Oh ya sip tadi ya? Iya. yang sih pagi berarti nggak ada ya mbak? Nggak ada. Cuma malam aja. Malam aja. Oh gitu. Dan terus gini, kok kenapa selalu Mbak Kiki yang sering banget diganggu gitu? Iya, iya. Dan dengan berbagai macam jenis loh tadi hantunya, nggak hanya satu, mungkin miske aja atau nggak tuyul itu kan ya. Tapi ini ada Tuyul. banyak banget gitu, macam-macam. Itu gimana Mbak? Ya. Kalau melihat dari Mbak Kiki? Kalau saya lihat dari Mbak Kiki ini orangnya memang baik Mas Dira. Gitu. Oh iya iya iya. Tidak pada bulu untuk menolong semuanya. Jadi Gitu. nolong Ya, semuanya. Iya gitu. Menolong sesama tadi ya. Kalau ada apa tadi gas gelondong itu, Iya. nah muncul mungkin butuh bantuan, tolong angkatin ke badanku gitu. Diangkatin ya. Lain-lain kan orang lain lari gitu. Iya, loh. iya, iya. Kalau mungkin itu Mbak Kiki diangkatin sama Mbak Kiki gitu. Di loh. samping sifat keponya tadi Iya, ya. benar. Karena Mbak Kiki juga kepo, ingin tahu juga rasa takutnya itu tidak sebesar rasa takut saya gitu loh. Lebih berani Mbak Kiki kan gitu loh. Benar benar. Nah, itu. Soalnya kepo tadi ya. Setan-setan itu maunya ditolong Mbak Kiki. Iya. Begini Mbak Kiki, dari kejadian yang Mbak Kiki tadi alami, yang Mbak Kiki ceritakan juga kepada tim kami, ini mungkin mau tanya apa gitu sama pakar spiritualis kita di sini. Monggo, silakan. Boleh ya berarti Iya. ini ya. Minta saran. Minta atau saran apa, ya, Mbak, ya. Apa monggo silakan. Yang bahkan ini sering diliatin gitu, sering diganggu. Jadi menurut Mbah sarannya gimana nih buat saya? Biar kedepannya saya kalau kerja ya nyaman, gak diganggu gitu. Gimana Mbah kira-kira? Mbak Kiki kan kalau pas mengalami hal itu di shift malam ya. Iya kebanyakan di shift malam. Bisa seperti ini Mbak Kiki. Jadi diatur jadwal saja gitu loh. Nanti tempel di dinding gitu ya. Miski keluar jam segini sampai jam segini. Gondoruwo keluar jam segini sampai segini. Nah, Mbak Kiki cari shift yang di luar itu gitu Mbak Kiki. Atau hindari tempat-tempat yang mereka muncul saat jam-jam itu Mbak Kiki. Berarti saya Gitu. harus koordinasi. Koordinasi dulu gitu loh. Gak apa-apa. Sarannya. Nanti Tapi nggak saya apa-apa. coba. Seumpamanya nanti mbaknya mungkin pindah shift gitu, temennya di shiftnya. Oh iya, Jadi temennya bukan jangan mbaknya. dikasih tahu gitu. Biar tahu sendiri. Bisa loh. Oh iya iya. Bisa loh, Iya. masuk loh Kan? Mbak sarannya. Bisa kan? Iya, bener Mbak, Iya, bener-bener bisa, gila. bisa. Iya. Kayaknya. Gini loh. Iya. Selain mengatur shift tadi gitu ya. Kan kita memang di rumah sakit ini yang seperti saya bilang.
ada orang sakit, ada hantu sakit. Ya. Tapi bagaimanapun kita juga tidak bisa mengganggu mereka. Selama mereka tidak mengganggu kita nggak usah mengganggu mereka gitu loh. Tapi kalau mereka ganggu kita lari aja. Menghindar aja. Lebih baik Menghindar aja. Nggak usah Mbak Kiki kalau terlalu kepo gitu juga saya yang takut loh Mbak Kiki. Kok Mbak Dukun? Iya, banyak perhatian loh. Iya. Saya takut Mbak Kiki kesurupan nanti gitu loh. Oh, terlalu kepo. Saya kira banyak takut Mbak Kiki kenapa-napa. Iya, ya itu kan kesurupan kenapa Mas Dira. Oh iya, gitu loh. perhatian. Iya, gitu. Kita harus menghormati yang makhluk lain di rumah sakit itu. Kalau Dimanapun sebenarnya Mbak. Dimanapun pasti ada. Gitu. Entah kita yang beruntung akan menjumpainya atau kita yang tidak menjumpainya. Yang penting kita menghormati. Selalu ucap doa. Yang punya agama berdoa. Yang tidak punya agama ya tetap berdoa. Doa ke siapa Mas Dira? Berdoa kan aku ya. Ya, seperti itu. Jadi yang penting kita menghormati, kita selalu berdoa, jauhi tempat-tempat yang kiranya menyeramkan. Jangan kepo seperti Mbak Kiki tadi. Para toxic Tidak people. untuk ditiru. Tidak untuk ditiru. Jadi buat toxic people di rumah, selalu jaga kesehatannya. Itu pesan saya. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah masuk rumah sakit, ada slogannya, jangan datang kembali. Nah, itu berarti rumah sakit juga mendoakan agar teman-teman sehat selalu, seperti itu. Ya benar Mbak Kiki? Nah, bisa jaga kesehatan, kurangi makanan-makanan berlemak, biar nggak kayak saya. Juga. Demikian pengalaman mistis di episode saringan yang kedua ini. Semoga kalian yang ada di rumah, para toxic people, diberikan kesehatan selalu setiap harinya. Sampai jumpa di saringan, sharing-sharing pengalaman episode selanjutnya.